Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Indrisari dengan NIM 142253889, kelas D, KM 5, Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang bagaimana perbandingan antara gempa bumi antara Indonesia dengan Jepang. The first, gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi ketika permukaan bumi bergetar akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Pelepasan energi ini menciptakan gelombang seismik yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan di kerak bumi. Nah, gempa bumi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti pergerakan lempeng tektonik, seperti ketika dua lempeng saling bertabrakan atau terpisah, aktivitas gunung berapi, perubahan tekanan mendadak di dalam bumi, tanah longsor, dan gua-gua yang runtuh. Berdasarkan pusat gempa, gempa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam yaitu gempa bumi dengan pusat gempa yang berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah, yaitu gempa bumi dengan pusat gempa yang berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor atau gua-gua yang runtuh. Nah, fenomena gempa yang sempat fenomenal pada masanya di negara Indonesia yaitu gempa Jogja tahun 2006, serta negara Jepang yang memang menjadi negara yang sering terjadi gempa pada masanya, seperti terjadi di Tokyo pada tahun 2011 yang memicu tsunami dan merupakan peristiwa nuklir terbesar saat itu. Nah, kali ini saya akan membahas peristiwa gempa yang terjadi di Indonesia dan Jepang. Yang pertama, negara Indonesia. Gempa terbesar di Indonesia terjadi di Jogja tahun 2006 dengan potensi sebesar 5,9 skala Richter yang menewaskan kurang lebih dari 6.000 jiwa. Di Jogja terdapat Sungai Opak atau aliran berhulu di lereng Gunung Merapi yang memiliki panjang sekiranya 35 km yang membelah Yogyakarta melintasi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Aliran beberapa sungai kemudian menyatu di sebelah barat Candi Prambanan, dan dari sinilah disebut sebagai Sungai Opak. Nah, Sungai Opak ini terus mengalir menuju hilir di pantai Parangtritis. Sungai ini juga yang membatasi antara deretan pegunungan Sewu, Gunung Kidul, dan dataran rendah di Kabupaten Bantul. Dari penelitian para ahli dan dari data-data kegempaan itu menunjukkan bahwa sumber gempanya itu berdekatan atau terkait dengan keberadaan sesar opak ini. Disebutkan bahwa terjadi geseran pada sesar opak ini sehingga menyebabkan gempa. Nah, gempa jenis ini adalah gempa tektonik yang terjadi di bawah perairan. Nah, lalu bagaimana sih potensi bencana gempa di Indonesia? Nah, Indonesia memiliki banyak sesar opak yang aktif terutama di Pulau Jawa. Dengan adanya isu megatrust yang disebutkan akan terjadi sewaktu-waktu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam kewaspadaannya untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dan akan menyebabkan dampak yang cukup signifikan. Lalu, bagaimana pemerintah dalam menangani gempa di Indonesia? Yaitu dengan membuat peta wilayah rawan gempa. Kedua, membangun bangunan tahan gempa, melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, melakukan sistem peringatan dini, mempersiapkan dan melatih masyarakat, memantau dan mengevaluasi. Nah, sejauh ini Indonesia lebih banyak mengedukasi masyarakatnya agar waspada jika terjadi gempa, seperti dengan cara berlindung dan mengamankan diri, pelatihan gempa di sekolah, dan edukasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu gempa di Jepang. Jepang pada masanya merupakan negara yang sering mengalami gempa sebelum menjadi negara maju seperti sekarang. Disebutkan gempa yang besar beberapa kali terjadi di Jepang seperti di tahun 1923 dan tahun 2011. Gempa yang terjadi saat tahun 2011 di Jepang mencapai 9,0 skala Richter yang memakan puluhan ribu korban. Hal ini menjadi gempa terbesar yang sampai mengakibatkan tsunami dan menghancurkan kota Tokyo. Dengan fenomena ini menimbulkan potensi bahaya yang ditakutkan akan adanya susulan gempa berikutnya. Resiko yang ditimbulkan dari bencana ini sangat besar.
Hampir sebagian dari negara Jepang telah luluh lantah. Apalagi baru-baru ini telah muncul desas-desus bahwa akan terjadinya gempa megatrust. Dikatakan bahwa Jepang akan terdampak cukup parah oleh gempa ini, sehingga hal itu menghantui masyarakat Jepang akan adanya megatrust karena masyarakat Jepang memang sudah waspada sejak kejadian gempa 2011 silam. Nah, dalam pencegahan yang dilakukan Jepang, ada standar desain tahan gempa yang ketat, banyak rumah dilengkapi dengan perlengkapan bertahan hidup gempa. Nah, sistem peringatan yang dipasang di telepon membantu menjadi negara tetap aman. Lalu, di Jepang juga ada sekolah yang menjalankan latihan gempa bumi secara rutin. Nah, lalu bagaimana Jepang memastikan bangunannya? Nah, di Jepang, tahanan dasar diwajibkan oleh hukum di Jepang, yaitu balok pilar dan dinding bangunan harus dibuat dengan ketebalan minimum, sehingga dapat menahan guncangan tanah yang hebat. Pengendalian getaran metode lain disebut isolasi sistemik, di mana seluruh struktur bangunan itu sendiri diisolasi dari tanah oleh lapisan baja timbal dan karet, yang bergerak secara independen dengan tanah di bawahnya. Ini berarti bangunan itu sendiri bergerak sangat sedikit, bahkan selama gempa paling parah. Ada juga rumah melayang yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang. Nah, desain rumah ini dilengkapi dengan detektor gempa. Jika mendeteksi getaran, kompresor mendorong udara ke dalam ruang di bawah bangunan dan menyangkatnya 1 hingga 3 cm dari fondasi bangunan. Nah, dari narasi tadi, kesimpulannya yaitu perbandingan antara sistem pencegahan dan pertahanan Indonesia terhadap gempa memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana Jepang dengan negara yang maju mampu menciptakan perlindungan luar biasa. Mereka menciptakan banyak desain dengan dukungan pemerintah yang sangat peduli dengan ancaman bencana yang kemungkinan akan terjadi. Sedangkan di Indonesia mengutamakan sikap kewaspadaan dengan cara berlindung diri dan edukasi mengenai gempa. Nah, cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.